Halo semuanya, selamat datang di channel Novel Studio 77. Kali ini, kita akan membahas chapter 33 dari novel Soul Land 2. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalian juga bisa aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru. Selamat menikmati. Du Weilun sangat senang dengan sikap Huo Yuhao. Mengangguk kepalanya, permata merah besar di tangan kanannya melintas, menyebabkan tas kulit muncul di tangannya. Tas kulit itu tampaknya menjadi alat jiwa, karena ada beberapa pola berwarna gelap yang tertulis di tas coklat itu, dan Huo Yuhao dapat merasakan gelombang kekuatan jiwa dari sana. Du Weilun berkata, "Anak-anak, melihat bagaimana kamu bisa mengalahkan 3 penatua jiwa, dan telah menjadi juara penilaian siswa baru, aku telah meminta akademi membuat pengecualian dan memberimu hadiah lain. Namun, hanya ada satu hadiah, yang artinya Anda harus memilih untuk siapa hadiah itu diberikan. Pada saat yang sama, ini adalah hadiah paling berharga yang diberikan akademi dalam 300 tahun terakhir. Lihatlah." Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan tas kulit itu kepada Wang Dong. Wang Dong mengulurkan tangannya dan menerima tas kulit. Pada saat itu, dia masih merasa agak tertekan karena ketidakmampuan Huo Yuhao untuk menjadi murid inti. Sebagai hasil dari ini, kegembiraannya terhadap hadiah telah sangat berkurang. Ketika dia menerima tas kulit itu, tanpa sadar dia membuka ikatan tali yang menahannya. Bola cahaya kuning langsung dilepaskan dari tas kulit tanpa peringatan. Di bawah tatapan takjub trio Huo Yuhao, perlahan-lahan naik ke udara. Itu adalah tulang kecil namun indah yang tampaknya seukuran telapak tangan seseorang. Itu memancarkan cahaya kuning pucat, yang menyebabkan detak jantung trio Huo Yuhao meraba-raba begitu mereka melihatnya. Gelombang kuat kekuatan jiwa yang dipancarkannya menyebabkan udara di dalam kantor tampaknya menjadi kental. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami perasaan aneh seperti ini. Ini adalah tulang jiwa? Wang Dong bertanya, ekspresi heran di wajahnya. Meskipun Du Weilun telah mengisyaratkan bahwa hadiah mereka sangat berharga, mereka bahkan tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi tulang jiwa. Ini adalah tulang jiwa. Ini adalah sesuatu yang 100 kali lebih berharga daripada cincin jiwa untuk seorang guru jiwa. Cincin jiwa adalah objek berbasis energi yang akan selalu muncul ketika binatang jiwa mati, tetapi kemungkinan tulang jiwa muncul kurang dari 1 dalam 10.000. Meskipun Beast Soul peringkat tinggi memiliki kesempatan lebih tinggi untuk menjatuhkan tulang jiwa, hanya Beast Soul ratus ribu tahun dijamin untuk menjatuhkan tulang jiwa. Jika seorang guru jiwa berhasil mendapatkan tulang jiwa, kekuatan mereka akan segera naik ke tingkat yang akan memungkinkan mereka untuk memiliki keuntungan yang sangat besar melawan guru jiwa lainnya dengan peringkat yang sama. Namun, seorang guru jiwa hanya bisa memiliki paling banyak 6 tulang jiwa, tulang kepala, tulang dada, dan 4 tulang tungkai. Dari 6 tulang jiwa yang mungkin dimiliki seseorang, yang paling berharga adalah tulang dada. Namun, itu juga yang paling langka di antara ke-6. Tulang kepala adalah yang paling berharga kedua, sedangkan 4 tulang tungkai sedikit kurang berharga. Meskipun itu yang terjadi, tulang jiwa akan selalu menjadi barang paling berharga di pelelangan suatu negara ketika itu hadir, terlepas dari negara mana pelelangan diadakan. Selain itu, tidak ada pasar di mana orang hanya dapat membeli tulang jiwa. Seseorang akan membutuhkan 100.000 koin jiwa emas, paling tidak, untuk mendapat kesempatan membeli satu di lelang. Lebih sering daripada tidak, seseorang perlu barter untuk mendapatkan tulang jiwa. Terlepas dari seberapa kaya Shrek Academy, mereka masih tidak memiliki banyak tulang jiwa yang disimpan. Hanya siswa yang paling berprestasi, atau siswa yang melakukan perbuatan berjasa luar biasa, akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tulang jiwa sebagai hadiah. Ketika akademi membagikan hadiah seperti ini, itu menandakan bahwa mereka berpikir bahwa manfaat dan pengaruh yang akan mereka peroleh di masa depan melebihi biaya tulang jiwa. Huo Yuhao masih memiliki beberapa kebencian yang terkubur di dalam hatinya karena tidak menjadi murid inti. Namun, begitu dia melihat tulang jiwa, baik itu maupun ambang batas di dalam hatinya berangsur-angsur menghilang. Itu bukan karena itu adalah sesuatu yang dia inginkan, tetapi karena itu memungkinkannya untuk menyadari betapa adilnya akademi itu. Dia belum bisa menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marshall, namun bisakah akademi disalahkan karena tidak adil? Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu cincin jiwa. Mahasiswa baru dengan kultivasi yang lebih tinggi daripada dia adalah hal biasa, dan meskipun dia adalah anggota tim juara, dia hanya menjadi pengamat di mata mereka yang menonton. Cincin jiwa pertamanya juga hanya putih. Jika dia ditempatkan di posisi Du Weilun, akankah dia rela membiarkan dirinya menjadi murid inti? Simpul di dalam hatinya sudah mulai rontok, jadi ekspresi Huo Yuhao mulai rileks semakin banyak.
Setelah itu, sikap awalnya yang kaku dan penuh hormat menjadi jauh lebih alami. Duelun tersenyum. Tidak mengharapkan itu, benar, hadiahmu adalah tulang jiwa. Namun, Anda semua harus tahu betapa berharganya tulang jiwa. Karena itu, hanya ada satu meskipun ada kalian bertiga. Karena itu, Anda harus memutuskan siapa yang akan memberikannya setelah Anda kembali. Namun, jangan biarkan tulang jiwa ini memengaruhi persahabatan Anda. Meskipun tulang jiwa sulit ditemukan, sahabat yang baik bahkan lebih jarang daripada tulang jiwa. Nah, sekarang, saya akan memberi Anda ikhtisar cepat dari tulang jiwa ini. Tulang jiwa ini adalah sesuatu yang aku pilih terutama untuk kalian, karena baik tipe master serangan dan tipe kontrol dapat menggunakannya. Ini adalah tulang kaki kiri yang dikenal sebagai tulang kaki kosong setan iblis leopard. Setelah bergabung dengan itu, seorang master jiwa akan mengalami peningkatan kecepatan, serta mendapatkan keterampilan ofensif yang dapat diaktifkan menggunakan kaki kiri mereka. Namun, manfaat terbesar dari tulang jiwa ini terletak pada kenyataan bahwa itu akan menghasilkan keterampilan yang berbeda ketika menyatu dengan jiwa bela diri yang berbeda. Namun, itu pasti akan cocok untuk kalian bertiga. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang, bersama dengan tas kulit ini. Tas kulit dapat menyembunyikan gelombang kekuatan jiwa yang dihasilkan oleh tulang jiwa. Anda harus melebur dengan itu secepat mungkin, meskipun lahan akademi sangat aman, harta yang berharga dapat menghancurkan seseorang yang tidak bersalah. Juga, Anda harus merahasiakan ini untuk akademi. Nah, saya percaya Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Setelah meletakkan tulang jiwa, Duelun mengirim mereka. Ketiganya dengan hormat mengucapkan selamat tinggal padanya ketika mereka meninggalkan gedung sekolah. Begitu mereka melangkah keluar dari gedung, mereka semua secara bersamaan berhenti berjalan. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao semua melirik satu sama lain. Setelahnya Xiao Xiao berkata, "Mari kita berikan kepada Yuhao." Wang Dong mengangguk. "Saya setuju." Setelah mengatakan ini, keduanya melihat ke arah Huo Yuhao. Wang Dong sudah meletakkan tas kulit di depannya. Dalam hal kekuatan individu, tidak ada keraguan bahwa Huo Yuhao saat ini adalah yang terlemah dari ketiganya. Jika dia mendapatkan tulang jiwa kaki kiri ini, dia akhirnya memiliki keterampilan menyerang. Dikombinasikan dengan peningkatan kecepatan yang dia terima dari bergabung dengan tulang jiwa, Huo Yuhao akan segera memiliki kekuatan untuk melawan para murid inti lainnya. Namun, Huo Yuhao dengan tegas menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak bisa memiliki tulang jiwa ini." "Wang Dong, apakah Anda lupa konsep wanita pertama? Kita harus memberikan tulang jiwa ini kepada Xiao Xiao. Ini hanya penilaian pertama kami di akademi. Selama kita bekerja lebih keras dan mendapatkan hasil yang lebih baik, kita pasti akan menerima tulang jiwa lain sebagai hadiah. Dari kami bertiga, Xiao Xiao adalah satu-satunya gadis. Anda berdua mengenali saya sebagai pemimpin tim Anda, jadi bagaimana saya bisa mengambil sesuatu sebaik ini dari Anda berdua?" Meskipun dia masih sangat muda, dia bisa mengatakan bahwa Duelun tidak berencana untuk memberikan tulang jiwa ini kepadanya. Lebih jauh, seperti yang dia katakan. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana ia bisa menuai semua manfaat untuk dirinya sendiri? Xiao Xiao tertegun. "Yuhao, kamu tidak bisa seperti ini. Anda memainkan peran paling penting dalam pertandingan kami. Di saat yang sama, kamu adalah orang yang paling membutuhkan tulang jiwa ini." Huo Yuhao hanya tersenyum. "Xiao Xiao, kamu tidak perlu mengatakan hal lain. Saya sudah memutuskan. Tidak peduli apa, saya tidak ingin tulang jiwa ini. Apakah Anda setidaknya tidak memikirkannya? Memang benar bahwa aku mungkin bisa mendapatkan keterampilan tipe serangan ketika aku bergabung dengan tulang jiwa ini, tapi aku adalah seorang guru jiwa tipe mental, memiliki keterampilan seperti itu mungkin bukan hal yang baik untukku. Saya perlu bekerja lebih keras, dan menggunakan kemampuan saya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Memberiku tulang jiwa sekarang mungkin tanpa disadari membuatku terlalu bergantung pada kekuatan serangan yang diberikannya kepadaku, tapi kau cerita yang berbeda. Meskipun Anda memiliki jiwa bela diri kembar, peningkatan kecepatan jelas merupakan manfaat terbaik yang bisa Anda terima sekarang, karena peningkatan kecepatan akan membuatnya jauh lebih aman bagi Anda untuk mengaktifkan dua jiwa alat Anda di medan perang. Saya sudah memikirkannya, tulang jiwa ini paling cocok untuk Anda, tidak ada keraguan tentang hal itu. Pertama-tama, wanita, kamu tidak harus sopan. Wang Dong menatap Huo Yuhao, lalu melirik Xiao Xiao. Tak berdaya, dia berkata, "Yuhao, kamu menghargai kekasih melebihi temanmu." Xiao Xiao terkikik. "Simpan, kamu. Baginya, kau adalah kekasih dan aku adalah temannya. Tidak apa-apa jika seorang gadis dan seorang pria saling berpelukan selama keterampilan fusi, tapi kalian berdua saling memeluk untukmu, hehe."
Wang Dong segera menjadi marah dan melemparkan tas kulit yang berisi tulang jiwa ke arah Xiao Xiao. Xiao Xiao menangkapnya dan terus tertawa. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Jika kita mendapatkan tulang jiwa lain sebagai sebuah tim, salah satu dari kalian bisa memilikinya. Setelah selesai berbicara, dia menyimpan tulang jiwa di alat jiwa tipe penyimpanannya. Senyum kegembiraan yang tak terduga muncul di wajahnya. Wang Dong menoleh ke Huo Yuhao. Yuhao, kamu tidak bisa menjadi murid inti. Ini. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku baik-baik saja. Saya sudah memikirkannya. Meskipun saya mungkin memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti ketika saya bersama Anda, bagaimana dengan saat saya sendirian? Apakah saya masih bisa mengalahkan musuh saya? Jika lawan saya memiliki area kemampuan efek dan waspada terhadap kejutan spiritual saya pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya tanpa bantuan Anda. Akademi yang tidak memilihku sebagai murid inti adalah keputusan yang adil. Karena itu, saya harus bekerja lebih keras untuk membuktikan diri. Kata baik. Sebuah suara yang familiar, namun membuat mereka bergidik, tiba-tiba terdengar. Mereka berbalik untuk melihat Yoi perlahan mendekati mereka. Guru Yo. Trio Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Bukankah seharusnya Guru Yo membawa siswa kelas 1 kembali ke gedung sekolah bersama Guru Wang? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Yoi memandang jauh ke arah Huo Yuhao, lalu mengungkapkan pandangan kepuasan dan kepuasan yang jarang terlihat. Yuhao, aku datang untuk menemuimu. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan dapat menemukannya sendiri. Namun, saya sangat senang, Anda layak disebut murid saya. Oh benar karena kalian bisa menjadi juara turnamen mahasiswa baru, aku juga punya hadiah untukmu. Setelah dia selesai berbicara, alat jiwa berjenis penyimpanan di tangannya, yang berbentuk gelang perak, berkedip. Sebuah tas kulit muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Huo Yuhao. Tas kulit itu hampir identik dengan yang diberikan oleh Direktur Due Ilun, yang langsung mengecam trio Huo Yuhao. Tidak mungkin? Ketiganya berkata serempak. Yoi tertegun juga. Apa yang tidak mungkin? Xiao Xiao tanpa suara mengeluarkan tas kulit yang berisi tulang kaki kiri iblis empty brick yang baru saja ia simpan. Mereka perlu merahasiakannya dari siswa lain, tetapi mengapa mereka menyembunyikannya dari guru yang bertanggung jawab atas kelas mereka? Yoi langsung tercengang. Ini adalah... Apakah ini hadiah yang diberikan sekolah kepada Anda? Trio Huo Yuhao secara bersamaan mengangguk. Jejak kegembiraan muncul di mata Yoi. Tidak heran kalau Direktur Du begitu tertutup. Dia sebenarnya berencana untuk memberi Anda sesuatu yang berharga seperti ini. Tulang jiwa apa ini? Huo Yuhao memberinya penjelasan singkat tentang kemampuannya, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka berencana untuk memberikannya kepada Xiao Xiao. Yoi mengangguk. Kalian semua anak-anak yang baik. Anda harus tahu, bahkan Kaisar Jiwa, atau bahkan pakar peringkat jiwa Douluo, akan merasa sulit untuk tetap tenang ketika mereka menghadapi tulang jiwa. Saya hanya memberi Anda tulang jiwa lain karena Anda layak mendapatkannya. Apakah Anda masih ingat pertandingan yang Anda miliki dengan Ning Tian, Wu Feng, dan Nanben Yun Er? Selama pertandingan itu, saya bertaruh dengan guru mereka, itulah cara saya memenangkan tulang jiwa ini. Ini adalah tulang jiwa berkualitas yang relatif buruk, tetapi memiliki kemampuan untuk bergabung dengan tulang jiwa lainnya. Jika Anda dapat menemukan dua tulang jiwa lagi yang memiliki atribut yang mirip dengan yang satu ini, Anda dapat menggabungkannya dengan yang satu ini. Ini adalah harta yang tak ternilai bagi seseorang yang membutuhkannya, tetapi kemungkinan Anda bisa mendapatkan dua tulang jiwa lainnya dengan atribut serupa dengan yang ini terlalu kecil. Jadi, saya sarankan Anda sekering dengannya. Itu tulang lengan kiri, dan itu dikenal sebagai tulang kiri lengan jiwa hukum rahasia. Sebenarnya, ini tidak bisa benar-benar dianggap sebagai tulang jiwa sejati, karena itu tidak diproduksi oleh satu makhluk jiwa. Tulang hukum roh jiwa ini diperoleh melalui metode khusus, namun brutal. Untuk mendapatkan satu secret lost soul, seseorang harus membunuh 100 binatang buas dari jenis yang sama dalam 1 jam, kemudian menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan semua cincin jiwa mereka pada saat yang sama. Meski begitu, hanya ada 10% kemungkinan ia akan menghasilkan tulang jiwa ini. Ini adalah metode yang relatif sederhana untuk mendapatkan tulang jiwa, tetapi karena tingkat keberhasilan dan kebrutalannya yang rendah, sangat sedikit guru jiwa yang melakukannya. Jika Anda langsung menyatu dengan itu akan meningkatkan kekuatan jiwa Anda sebesar 5%. Kedengarannya tidak banyak, tetapi peningkatan ini akan selalu ada, terlepas dari peringkat kultivasi Anda. Setelah peringkat kultivasi Anda meningkat, efeknya akan menjadi jauh lebih jelas. Huo Yuhao menerima tas kulit yang diberikan Yoi padanya, lalu menoleh ke Wang Dong.
Namun, Wang Dong segera menghindar darinya. Jangan lihat aku tidak mau itu. Tidakkah menurutmu itu terlalu biasa bagiku? Huo Yuhao merasa tersentuh ketika dia melihat ekspresi Wang Dong yang tampaknya sombong. Secara alami, dia tahu bahwa Wang Dong sengaja melakukan ini untuk memberikan tulang jiwa kepadanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya pada Xiao Xiao, itu bukan masalah besar untuk membaginya di antara mereka sendiri jika mereka mendapatkannya di masa depan. Namun, mendapatkan tulang jiwa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pada saat yang sama, siapa yang tahu kapan mereka akan mendapatkan tulang jiwa yang lain? Pipi Wang Dong menjadi merah di bawah sinar matahari, yang menambahkan lapisan cahaya samar di wajahnya. Meskipun dia berbalik, Huo Yuhao masih bisa melihat tekad di matanya. Dia bisa merasakan bahwa Wang Dong sedang berusaha menebus ketidakadilan yang dideritanya, sehingga dia tidak menolak tulang jiwa lagi. Dia dengan hati-hati menempatkan tulang jiwa roh hukum jiwa pergi sambil mengubur perasaan cinta persaudaraan jauh di dalam hatinya. Terkadang, cinta antar saudara tidak diucapkan dengan keras, tetapi ditunjukkan melalui tindakan. Tulang jiwa ini akan sangat berguna. Mari kita tunggu saja sekarang, saya akan membantu Anda menggunakannya segera. Suara Skydream Iceworm terdengar di benak Huo Yuhao tanpa peringatan sebelumnya, menyentaknya. Saudara Skydream. Mendengar suaranya, Huo Yuhao segera merasa seolah-olah dia melihat kerabat dekatnya. Keluhan yang selama ini dia tekan begitu lama segera meledak, menyebabkan matanya menjadi agak merah. Namun, Yoi, Wang Dong, dan Xiao Xiao secara alami berasumsi bahwa dia telah tersentuh oleh tindakan Wang Dong. Skydream Iceworm berbicara dengan sedih, Yuhao kecil, jangan merasa sedih. Anda tentu memiliki saudara ini yang mendukung Anda. Manusia-manusia itu begitu picik, berpikir bahwa cincin jiwa saudara ini adalah 10 tahun. Kamu tidak perlu khawatir. Dalam beberapa tahun, saya akan membuat mereka gemetar ketika mereka melihat cincin jiwa 10 tahun ini. Aku akan mengulangi ini lagi, dengan cepat meningkatkan kekuatan jiwamu ke peringkat 20. Ketika saat itu tiba, aku akan memastikan bahwa tidak ada yang berani memandang rendahmu. Aku pasti akan sampai ke peringkat 20 secepat mungkin. Saya pasti akan sampai di sana sebelum saya lulus dari tahun 1. Ketegangan di hatinya telah hilang, tetapi dia masih merasakan urgensi karena tidak bisa menjadi murid inti. Dengan kultivasinya saat ini, pasti sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melanjutkan studinya di Akademi Serek. Yoi berkata, Wang Dong, kembalilah bersama Xiao Xiao terlebih dahulu. Saya punya beberapa hal yang perlu saya katakan kepada Huo Yuhao. Wang Dong memandang ke arah Huo Yuhao, matanya yang besar dan indah penuh semangat. Dia mengayunkan tinjunya ke arah Huo Yuhao, lalu berjalan pergi dengan Xiao Xiao. Yoi berjalan ke Huo Yuhao dan meraih lengannya dengan tangan kanannya. Segera setelah itu, Huo Yuhao sekali lagi mengalami perasaan terbang menembus awan. Tidak lama kemudian, Yoi berhenti. Yang mengejutkan, Huo Yuhao menemukan bahwa mereka telah tiba kembali di area pengujian alat jiwa. Tempat ini meninggalkan kesan mendalam padanya saat terakhir kali dia datang ke sini, itu juga memperkuat keinginannya untuk mempelajari penciptaan dan pemanfaatan alat-alat jiwa. Pada saat ini, dia secara alami tahu apa yang kembali ke sini berarti. Guru Yo, apakah Guru Fen Yu bersedia menerima saya sebagai muridnya? Huo Yuhao bertanya, ada sedikit kejutan di suaranya. Yoi sedikit mengangguk. Kamu anak yang cerdas. Namun, saya harus memperingatkan Anda. Karena Anda adalah tahun pertama, kultivasi Anda saat ini menempatkan Anda pada posisi yang sangat berbahaya. Persyaratan minimum untuk menjadi siswa tahun kedua adalah memiliki 2 cincin jiwa, sehingga Anda harus mendapatkan yang kedua pada akhir tahun pertama Anda. Saya tidak memiliki keberatan terhadap Anda mengembangkan seni alat jiwa bersama dengan Anda melanjutkan studi Anda di Departemen Jiwa Bela Diri, tetapi Anda masih perlu memiliki dasar yang baik di bidang jiwa bela diri, bahkan jika Anda memutuskan untuk berspesialisasi dalam alat jiwa di masa depan. Dengan demikian, Anda harus mengatur waktu Anda secara rasional. Yoi membawa Huo Yuhao ke dalam area pengujian alat jiwa saat dia berbicara. Fen Yu yang bertubuh kekar dengan cepat berjalan menghampiri mereka ketika mereka masuk. Dibandingkan dengan wajah yang dingin dan keras yang dia miliki terakhir kali, Fen Yu saat ini memiliki ekspresi yang jauh lebih lembut di wajahnya. Dia mengambil inisiatif untuk menepuk bahu Huo Yuhao dan berkata, saya menyaksikan final penilaian mahasiswa baru Anda. Itu sangat brilian, Anda melakukannya dengan sangat baik. Yoi menatap Fen Yu dengan ekspresi agak terpana di wajahnya. Meskipun dia tampak seperti orang yang keras di luar, dia sebenarnya orang yang berhati hangat di dalam. Di sisi lain, dia memahami kepribadian Fen Yu dengan sangat baik, dia adalah orang yang jarang memuji orang lain, dan juga sangat arogan di dalam.
Huo Yuhao hanya siswa tahun pertama, oleh karena itu bukan hal kecil baginya untuk dipuji sangat tinggi oleh Fan Yu. Salam, Guru Fan Yu. Huo Yuhao menyapa Fan Yu dengan hormat. Fan Yu mengangguk. Saya sudah mendengar dari Yowie bahwa deteksi spiritual Anda telah meningkat pesat. Ayo, mari kita coba. Seseorang seperti Fan Yu, yang telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk penelitian, selalu mudah ketika berurusan dengan hal-hal. Baik. Saat cincin jiwa putih juta tahunnya yang murni bangkit dari kakinya, murid-murid Huo Yuhao berubah menjadi emas pucat. Sejumlah kecil emas pucat melintas di cincin jiwanya yang putih, tetapi tidak ada yang berhasil menyadarinya. Huo Yuhao langsung merilis deteksi spiritualnya, merangkum semuanya dalam diameter 50 meter. Ketika dia merasakan gambar 3 dimensi omnidireksional muncul di pikirannya, Fan Yu mengangguk puas. Ini sebenarnya sedikit meningkat. Tidak heran kalian bisa menjadi juara penilaian mahasiswa baru. Dengan deteksi spiritual Anda, kalian pasti bisa memprediksi semua gerakan lawan Anda. Saat dia berbicara, Fan Yu tiba-tiba menyadari bahwa gambar deteksi spiritual dalam benaknya sedang berubah. Gambar awalnya omnidireksional mulai menyusut ke arah tunggal, tetapi jangkauannya secara bertahap meningkat. Perasaan aneh memiliki indera seseorang diperpanjang terlalu ajaib. Yoi juga berada di bawah pengaruh berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, jadi dia merasakannya juga. Matanya langsung melebar, dan dia berteriak tanpa sadar, "Bagaimana kabarmu?" Huo Yuhao melihat tatapan kedua guru yang heran, tetapi tidak menjawab. Ketika dia memfokuskan deteksi spiritualnya ke satu arah, dia harus berkonsentrasi penuh. Akhirnya, ketika jangkauan deteksi spiritualnya telah mencapai batasnya, dia berhenti, lalu membatalkan aktivasi keterampilan jiwanya. Fan Yu menatapnya, tatapan tajam di matanya. 121 meter. Bagus sekali, Anda telah melakukan apa yang saya minta Anda lakukan. Yuhao, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah jangkauan deteksi spiritual Anda terus meningkat seiring dengan kultivasi Anda? Setelah ragu-ragu sejenak, Huo Yuhao mengangguk. Baik. Fan Yu berteriak keras, menyentak baik Huo Yuhao dan Yowie. Fan Yu menepuk bahu Huo Yuhao lagi. Ikuti aku. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke area pengujian dengan langkah besar. Chaito, kemarilah. Fan Yu melambaikan tangannya, menyebabkan Hichaito, yang sebelumnya dilihat Huo Yuhao, dengan cepat menabrak. Saat dia melihat Huo Yuhao, dia segera berteriak dengan nada terkejut, "Itu kamu." Huo Yuhao, lama tidak bertemu. Huo Yuhao tersenyum ketika dia melihat wajah sederhana Hichaito. Bagaimana kabarmu, saudara Hi? Kamu terlihat lebih kuat hari ini. Itu benar, Hichaito yang berkulit gelap pada dasarnya memiliki tubuh seorang dewasa pada saat ini. Ototnya kasar, sementara tubuhnya yang kuat tidak jauh dari Fan Yu. Fan Yu melanjutkan, Chaito, tunjukkan Yuhao kekuatan para penguasa jiwa dari Departemen Alat Jiwa. Anda tidak perlu menahan diri. Tentu. Dia Chaito jelas menjadi agak bersemangat. Dia dengan cepat melepaskan pakaian atasnya, mengungkapkan tubuhnya yang kokoh. Setelah melakukannya, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan Huo Yuhao. Tangan Hichaito terbang di sekitar tubuhnya saat dia menampar ikat pinggangnya tanpa henti. Ini menyebabkan benda logam aneh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sabuk penyimpanannya, yang kemudian dia lengkapi. Butuh kurang dari 10 detik baginya untuk menyelesaikan melengkapi dirinya dengan benda-benda logam aneh. Saat ini dia benar-benar tertutup potongan-potongan logam hitam, namun Huo Yuhao secara alami tidak tahu untuk apa logam hitam itu atau apa gunanya. Setelah itu, tubuh Hichaito bersinar, dan 3 cincin jiwanya menyala. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning dan ungu, kombinasi optimal cincin jiwa. Segera setelah itu, cincin jiwa pertamanya menyala, menyebabkan benda kuning tebal setebal 2 cm yang sepanjang telapak tangan orang dewasa muncul di mulutnya. Dia dengan santai mengangkat tangan kirinya, dan percikan muncul di logam hitam yang menutupi tangannya. Benda tebal dan panjang di mulutnya menyala, pada gilirannya menyebabkan asap putih naik ke udara. Otot-otot wajah Huo Yuhao berkedut keras, tetapi dia dengan paksa menghentikan dirinya dari tertawa. Hal yang ada di mulut Hichaito terlalu mirip dengan kotoran yang baru dipanggang. Secara alami, objek tersebut tampaknya memiliki tekstur yang jauh lebih keras. Pada saat itu, pipi Hichaito tiba-tiba melotot, seolah dia dengan paksa menghirup sesuatu. Setelah itu, awan asap meninggalkan mulutnya. Dengan kotoran masih di mulutnya, dia berjalan ke area pengujian. Meskipun Huo Yuhao terpana oleh efek aneh dari jiwa bela diri Hichaito, dia buru-buru mengaktifkan deteksi spiritualnya untuk mengamati gerakan Hichaito lebih hati-hati, karena gambar 3 dimensi omnidireksional memungkinkannya untuk merasakan hal-hal di sekitarnya lebih jelas.
Begitu dia mengaktifkan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menemukan bahwa area pengujian tampaknya menjadi hidup, seperti bola logam besar dengan diameter setidaknya setengah meter mulai muncul dari semua arah. Saudaraku, hati-hati! Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi menangis. Hichaito berbalik ke arahnya, lalu tersenyum dan memberinya jempol. Segera setelah itu, aura Hichaito berubah secara drastis. Tatapan Hichaito yang biasanya langsung tiba-tiba menjadi tajam saat dia memindahkan kotoran di mulutnya ke samping dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, gerakannya langsung sekuat Caeta. Dua bola logam besar telah muncul di sampingnya, dan dengan cepat terbang ke arahnya. Hichaito dengan cepat berlari ke samping, lalu berguling ke depan, membiarkannya menyelam keluar dari jalan. Dia segera berbalik setelah itu, dan dua keping logam hitam yang diletakkannya di pundaknya terbuka, memperlihatkan lubang yang sangat kecil. Pada titik ini, Huo Yuhao merasakan bahwa kekuatan jiwa di tubuh Hichaito tiba-tiba mulai melonjak dan dengan cepat berkumpul di pundaknya. Segera setelah itu, dia melepaskan dua sinar tipis cahaya putih dari pundaknya, yang secara akurat mengenai bola emas yang melesat ke arahnya. Huo Yuhao memperhatikan bahwa otot bahu Hichaito telah sedikit bergerak begitu dia melepaskan sinar cahaya putih, kemungkinan besar demi menyesuaikan arah laser putih. Kedua bola logam itu berhenti sebentar, sebelum tiba-tiba meleleh di udara. Ini kekuatan alat jiwa? Huo Yuhao tertegun. Dia tahu, berdasarkan deteksi spiritualnya, bahwa kedua bola logam itu berlubang di bagian dalam. Namun, mereka masih relatif berat. Namun, mereka langsung diledakkan oleh dua laser tipis. Namun, Huo Yuhao bahkan lebih terkejut dengan apa yang terjadi sesudahnya. Potongan logam hitam di bahu Hichaito dengan cepat menjulur untuk menutupi lengan Hichaito, menyebabkan tabung logam sepanjang 6 kaki yang setebal lengan anak muncul di kedua lengannya. Setelah potongan logam selesai memanjang, Huo Yuhao bisa melihat Hichaito mengalihkan kekuatan jiwanya dari pundaknya ke lengannya, yang menyebabkan keenam tabung logam meludahkan lidah api. Pada saat itu, kekuatan jiwa Hichaito yang mengamuk mendistorsi bahkan deteksi spiritual Huo Yuhao, 16 bola logam besar yang menyerang ke arah Hichaito semuanya dipukul dengan keras, banyak depresi muncul pada mereka. Hichaito hanya menembakkan 6 tabung logam selama kurang dari 3 detik sebelum 6 bola logam itu sepenuhnya hancur berantakan. Begitu mereka menghilang, 6 bola logam lagi muncul di sisi kiri dan kanannya dan melesat ke arahnya. Hichaito mengarahkan kotoran di mulutnya ke atas, menampakkan senyum tanpa rasa takut. Kemudian, potongan-potongan logam hitam di sekujur tubuhnya mulai bergerak. Selanjutnya, sepertinya mereka semua telah diaktifkan olehnya menggerakkan otot-ototnya. Begitu mereka selesai bergerak, kekuatan jiwa Hichaito meletus keluar seperti ledakan. Huo Yuhao mendapat bantuan deteksi spiritualnya, namun dia masih tidak dapat menghitung jumlah benda logam, seperti tabung yang muncul di seluruh tubuh Hichaito. Segera setelah itu, dia melihat bahwa Hichaito telah sepenuhnya tertutup cahaya. Serentetan sinar cahaya yang tak terhitung ditembakkan dengan liar darinya ke arah bola logam. Di bawah gelombang kekuatan jiwanya yang mengerikan, ke-12 bola logam raksasa itu langsung hancur di udara. Ini terlalu mengejutkan. Setelah melakukan semua ini, kekuatan jiwa Hichaito hampir sepenuhnya terkuras. Tabung logam di tubuhnya dengan cepat menghilang dan berubah kembali menjadi bentuk asli dari baju besi logam hitamnya. Pada saat itu, Huo Yuhao tidak lagi berpikir bahwa Hichaito terlihat aneh di matanya, Hichaito yang lembut dan langsung menjadi monster. Dia pernah melihat beberapa penatua jiwa bercabang 3 di masa lalu, seperti Dai Huabin, Ning Tian, kakak lelakinya sendiri Bei Bei, dan Guru Xiaoya. Mereka semua memiliki 3 cincin jiwa, tetapi dalam hal kekuatan tempur, mereka bahkan tidak pada tingkat yang sama dengan Hichaito saat ini. Kekuatan destruktif dari tabung logam itu terlalu mengerikan. Hichaito berjalan ke samping dan dengan cepat melepaskan potongan logam hitam dari tubuhnya. Benda kecil di mulutnya juga sudah menghilang, tapi aroma asap samar masih melekat di sekujur tubuhnya. Fan Yu tersenyum dan melihat ke arah Huo Yuhao. Bagaimana menurut Anda? Huo Yuhao tanpa sadar menjawab, ini terlalu kuat. Fan Yu menjawab, level budidaya Chaito masih terbatas, jadi dia hanya bisa melepaskan sebagian dari kekuatan alat jiwa. Saat ini, dia masih tidak bisa menggunakan alat jiwa yang lebih kuat. Selain alat jiwa stasioner yang Anda lihat terakhir kali, semua alat jiwa diaktifkan melalui kekuatan jiwa. Karena itu, menumbuhkan kekuatan jiwa juga penting bagi Tuan Jiwa dari Departemen Alat Jiwa. Saya tahu bahwa Anda pasti ingin tahu bagaimana guru jiwa dari Departemen Alat Jiwa bertanding melawan mereka yang dari Departemen Jiwa Bela Diri dalam pertempuran.
Biarkan saya memberitahu Anda ini, di bawah peringkat Sage Jiwa, Departemen Alat Jiwa kami memiliki keunggulan absolut terhadap Departemen Jiwa Bela Diri dalam pertempuran. Sebaliknya, Departemen Jiwa Bela Diri memiliki keunggulan absolut melawan kita dalam pertarungan antara Tuan Jiwa di atas pangkat Jiwa Sage. Benua Douluo kami berfokus terutama pada jiwa-jiwa bela diri, tetapi pasukan dari berbagai negara lain terutama berfokus pada alat-alat jiwa. Dari sudut pandang lain, alat jiwa lebih bermanfaat bagi orang biasa, karena mereka dapat dengan mudah memberi mereka sejumlah besar kekuatan tempur dalam waktu singkat. Setelah mendengarkan penjelasan Fen Yu, Huo Yuhao akhirnya memiliki pemahaman dasar tentang alat jiwa. Dia telah melihat kekuatan yang Hicaito tunjukkan, dan bisa menjamin bahwa, kecuali kemampuan musuh-musuhnya, jiwa bela diri tidak dapat membatasi dirinya, bahkan leluhur jiwa berdering 4 tidak akan cocok untuknya. Ini meningkatkan minat Huo Yuhao terhadap alat-alat jiwa ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fen Yu tahu bahwa momen penting telah tiba. Dia menurunkan nadanya, saat ini, Departemen Alat Jiwa lebih lemah daripada Departemen Jiwa Marshal setelah tahap 7 cincin, tapi itu bukan kepastian. Dari banyak topik penelitian yang saya miliki, yang paling penting dari semuanya adalah untuk memelihara seorang guru jiwa yang sempurna dari Departemen Alat Jiwa. Saya berusia 46 tahun ini, dan satu-satunya murid yang pernah saya ikuti adalah Caito. Jika Anda bersedia, saya juga bersedia menerima murid lain. Huo Yuhao relatif cerdas, dan Fen Yu sudah menjelaskan banyak hal dengan sangat jelas. Bagaimana dia bisa ragu? Dengan putong, Huo Yuhao berlutut di tanah. Guru Fen Yu, tolong anggap aku sebagai muridmu. Saya pasti akan bekerja keras untuk mempelajari alat jiwa. Setelah itu, dia bersujud kepada Fen Yu 3 kali. Fen Yu sedikit mengangguk ketika dia membiarkan Huo Yuhao memberi hormat. Setelah dia bersujud 3 kali, Fen Yu membantunya berdiri. Saya pernah mendengar tentang ketekunan Anda dari Yoi. Mulai sekarang, Anda adalah murid saya yang kedua, dan juga yang terakhir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memelihara Anda dan Caito. Suatu hari, saya akan menunjukkan kepada Departemen Jiwa Marshal level apa yang bisa dicapai oleh Departemen Alat Jiwa kita. Yuhao, kamu bukan hanya muridku, mulai sekarang, Anda juga seorang murid inti dari Soul Tool Department. Saya mendengar bagaimana Departemen Jiwa Marshal mengevaluasi Anda. Itu adalah kehilangan mereka karena tidak menganggapmu sebagai murid inti. Saya seorang murid inti sekarang? Hentakan keberuntungan ini terlalu mendadak, sampai-sampai Huo Yuhao hanya bisa menatap kosong. Perbedaan dalam perawatan antara Departemen Jiwa Marshal dan Departemen Alat Jiwa segera menyebabkan skala dalam hatinya bergeser. Terlepas dari faktanya, Huo Yuhao masih anak berusia 11 tahun. Karena masa kecilnya, dia adalah seseorang yang menyimpan dendam. Namun pada saat yang sama, ini membuatnya lebih menghargai bantuan. Seketika itu Fen Yu mengatakan dia akan menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Huo Yuhao merasakan kehangatan bangkit dari hatinya. Keluhan yang dia tekan segera berubah menjadi aliran hangat yang melonjak ke matanya. Guru. Dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan air matanya mengalir bebas. Fen Yu merentangkan tangannya dan memegang bahu Huo Yuhao. Anak yang baik, jangan menangis. Saya tahu bagaimana Anda merasa sedih, tetapi saya harus mengatakan ini, tidak peduli siapa itu, jika Anda tidak ingin merasa dirugikan, dan Anda ingin dihormati oleh orang lain, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Yang perlu Anda lakukan adalah menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk menolak keluhan Anda. Huo Yuhao mengangguk berulang kali saat dia menyeka air mata dari wajahnya. Hicaito berjalan juga. Tertawa, ia memeluk Huo Yuhao, lalu menggunakan kekuatannya yang sangat besar untuk mengangkatnya dari tanah dan memutarnya berputar-putar. Aku punya saudara junior sekarang, hahaha. Ini terlalu bagus, saya tidak perlu sendirian lagi. Yuhao, kita bersaudara mulai sekarang. Kakak senior. Perasaan yang datang dari hati Hicaito membuat Huo Yuhao merasakan sesuatu yang mirip dengan perasaan yang diberikan kakak laki-lakinya, Bei. Dengan demikian, emosi batinnya tidak bisa membantu tetapi bangkit lagi. Fen Yu berkata, Yuhao, meskipun Anda sudah menjadi murid inti dari Soul Tool Department kami, Anda masih perlu meletakkan diri Anda sebagai fondasi yang kuat sebagai seorang guru jiwa. Karena itu, Anda harus terus meningkatkan pengetahuan Anda di Departemen Jiwa Bela Diri, setidaknya sampai Anda lulus dari tahun ketiga Anda. Selain itu, Anda perlu memfokuskan sebagian besar energi Anda untuk menumbuhkan jiwa bela diri Anda. Kekuatan jiwa adalah dasar untuk semua yang kita lakukan, ini adalah kasus untuk Departemen Alat Jiwa juga. Pada saat yang sama, Anda memiliki jiwa bela diri khusus, jadi Anda harus memperhatikan keterampilan jiwa Anda juga.
Saya berharap bahwa Anda tidak hanya akan menjadi master jiwa yang luar biasa dari Departemen Alat Jiwa di masa depan, tetapi juga akan menjadi sistem kontrol pertempuran master jiwa yang luar biasa juga. Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu, Departemen Alat Jiwa kita memiliki persaingan dengan Departemen Jiwa Bela Diri. Dengan demikian, Anda harus merahasiakan masalah Anda menjadi salah satu murid inti kami untuk saat ini, sehingga kami tidak akan memancing reaksi dari Departemen Jiwa Bela Diri. Juga, Anda tidak bisa menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marshal. Ketika Anda memasuki halaman dalam, Anda akan memasuki halaman dalam Departemen Alat Jiwa kami. Yoi akan membantu Anda mengisi formulir yang memungkinkan Anda untuk bergabung dengan Departemen Alat Jiwa kami. Kelas Anda di Departemen Jiwa Bela Diri biasanya berakhir sekitar pukul 4 sore, jadi setelah kelas Anda harus datang kepada saya untuk belajar selama 2 jam setiap hari. Departemen Jiwa Bela Diri memiliki hari istirahat setiap minggu, tetapi Anda harus datang ke sini dan belajar pada hari itu juga. Apakah Anda takut kerja keras? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, ekspresi bertekad di wajahnya. Aku tidak takut dengan hal seperti itu. Sikap Fan Yu telah sepenuhnya memenangkan hati Huo Yuhao. Hanya butuh beberapa detik baginya untuk mengatasi penyesalan yang didapatnya karena tidak bisa menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marshal. Ini karena dia tidak sendirian, dia juga memiliki Brother Skyrim di dalam tubuhnya. Keuntungan terbesar dari bergabung dengan Departemen Bela Diri Jiwa adalah bahwa hal itu akan membantu para siswa mendapatkan cincin jiwa yang cocok. Namun, Skyrim Ichewurm telah berjanji untuk mendapatkan cincin jiwa untuknya. Jika dia tidak memasukkan faktor ini, Departemen Alat Jiwa bisa secara praktis memberinya semua yang bisa dilakukan Departemen Jiwa Bela Diri. Selain itu, ia masih bisa menikmati perawatan sementara dari murid inti dari Departemen Jiwa Marshal. Fan Yu melanjutkan, jika Anda tidak takut kesulitan, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mengajari Anda. Departemen Alat Jiwa kami juga memiliki lebih banyak sumber daya daripada Departemen Jiwa Bela Diri. Dia berjalan menuju Huo Yuhao dan meletakkan kalung hitam di lehernya. Kalung itu dihiasi dengan medali kecil emas gelap yang terbuat dari logam yang tidak diketahui, dan ada beberapa pola rumit di permukaannya. Dengan medali ini, kamu dapat memasuki area mana saja di halaman luar Departemen Alat Jiwa sesuai keinginan. Nah, kita sudah selesai di sini untuk hari ini, tetapi Anda harus datang ke sini setiap hari mulai besok dan seterusnya. Anda baru saja dimasukkan ke dalam kelas baru Anda, jadi Anda harus kembali dulu. Iya. Terima kasih, Guru Fan Yu. Saat Yoi membawa Huo Yuhao pergi, senyum puas muncul di wajah Fan Yu. Di sisi lain, kegembiraan Hichaito sama sekali tidak berkurang. Ini terlalu bagus, aku punya saudara junior sekarang. Sekarang guru tidak bisa terus menyiksaku sendirian. Fan Yu dengan marah memukul Hichaito di kepalanya yang gelap dan botak. Aku sudah menyiksamu? Pergilah bekerja. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Hichaito dengan patuh berjalan pergi. Begitu dia pergi, sesosok tinggi tiba-tiba muncul dan berjalan ke arah Fan Yu. Tanpa diduga, sosok ini adalah wakil dekan Departemen Alat Jiwa, Qian Duo. Tidak buruk, itu berjalan dengan sangat lancar. Huo Yuhao ini memiliki temperamen yang tulus, dia bibit yang bagus. Saya cukup senang ketika mereka memenangkan final dengan keterampilan fusi mereka, tetapi sekarang saya berpikir tentang hal itu, saya sangat menyesal. Untungnya, Yang Tua bahkan tidak bisa mengenali harta yang begitu berharga, yang memungkinkan kami untuk mengambil tawaran besar. Fan Yu, seberapa yakin Anda bahwa Anda akan dapat berhasil mengimplementasikan rencana Ultimate Soldier kami padanya? Fan Yu menjawab dengan sungguh-sungguh, saya 40% yakin jika kami menggunakannya di Chaito, tetapi peluang kami untuk berhasil mengimplementasikannya dengan Huo Yuhao meningkat menjadi 70%, setidaknya. Jika mereka berdua bekerja bersama, saya 100% yakin bahwa saya dapat menghasilkan prototipe dari Ultimate Soldier dalam 10 hingga 15 tahun. Begitu mereka telah mencapai usia saya, kita akan mencapai tujuan sejati kita. Baik. Qian Duo menampar dadanya yang kokoh. Dengan ini, Departemen Alat Jiwa akan mendedikasikan semua sumber dayanya untuk memulai sekarang. Selama kita menyelesaikan rencana Ultimate Soldier, saya dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi dekan Departemen Alat Jiwa berikutnya. Pandangan demam muncul di mata Fan Yu, dan dia buru-buru menjawab, Din Qian, kamu harus tahu bahwa aku tidak mencoba untuk menyelesaikan rencana Ultimate Soldier hanya demi posisi yang lebih tinggi. Qian Duo tersenyum. Tentu saja aku tahu itu, karena ini adalah mimpi bersama yang kami bagi bersama. Saat kami menyelesaikan tujuan kami, benua Douluo akan membuka halaman baru dalam sejarahnya. Fan Yu tersenyum. Jika jiwa bela diri Huo Yuhao terus tumbuh pada tingkat yang sama seperti saat ini sedang tumbuh, kita pasti akan berhasil.
Departemen Jiwa Bela Diri mungkin tidak menginginkan seseorang dengan jiwa tubuh, tetapi kami menginginkannya. Apakah penting jika dia memiliki cincin jiwa 10 tahun? Jadi bagaimana jika dia terlambat memulai? Menurut pendapat saya, Huo Yuhao memiliki cincin jiwa 10 tahun yang lebih baik daripada cincin jiwa 100 tahun. Selanjutnya, Yoi mengatakan kepada saya bahwa dia meningkatkan kekuatan jiwanya dari peringkat 13 ke peringkat 18 hanya dalam 3 bulan. Saya sudah meminta Yoi untuk menyembunyikan fakta ini, tetapi apakah benar-benar mungkin baginya menjadi sampah dengan kecepatan pertumbuhan seperti itu? Untungnya, hanya guru kelas yang memiliki akses ke formulir pendaftaran siswa. Qian Duo berkata, Yoi Anda terlalu aneh, dia bersikeras membuat dirinya terlihat seperti wanita tua. Apakah kamu tidak peduli tentang itu? Fan Yu agak tidak berdaya ketika dia menjawab, dengan temperamen seperti miliknya, apakah Anda pikir saya benar-benar dapat mengendalikannya? Menurutnya, satu-satunya cara baginya untuk tampil mengesankan di depan murid-muridnya adalah dengan menyamar. Apapun, tidak masalah selama dia tidak terlihat seperti itu di rumah pada malam hari. Setelah memimpin Huo Yuhao keluar dari area pengujian Departemen Alat Jiwa, Yoi dengan cepat kembali ke Departemen Jiwa Marshal dengannya. Namun, dia tidak membawanya ke gedung sekolah tahun pertama. Setelah mencapai area penilaian Departemen Jiwa Marshal, Yoi berhenti dan bertanya kepadanya, Yuhao, ketika Anda melihat Direktur Duelun sebelumnya, apakah Anda bertanya kepadanya apa efek keterampilan fusi Anda miliki? Enggak. Huo Yuhao menjawab. Yoi mengerutkan alisnya sedikit. Itu tidak akan berhasil. Jika Anda bahkan tidak tahu apa keterampilan fusi Anda, bagaimana Anda bisa menggunakannya dalam perkelahian lain kali? Mari kita lakukan dengan cara ini. Setelah Anda kembali, minta Wang Dong untuk meminta Direktur Du untuk Anda. Minta Wang Dong ke? Huo Yuhao tertegun. Yoi tersenyum. Kamu masih tidak mengerti? Anda sudah menjadi murid inti dari Soul Tool Department, jadi Anda harus melakukan yang terbaik untuk menunjukkan wajah Anda di sekitar Direktur Du sesedikit mungkin. Juga, Guru Wang yang tampaknya sangat memikirkan Anda, jadi Anda harus mencoba untuk menjaga profil rendah ketika Anda biasanya berkultivasi. Saya tahu bahwa Anda memiliki banyak keraguan di hati Anda saat ini, tetapi saya berjanji kepada Anda bahwa Guru Fan Yu dengan sepenuh hati ingin membesarkan Anda menjadi bakat yang luar biasa. Saya juga melakukannya. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya cenderung ke Departemen Alat Jiwa, meskipun saya jelas seorang guru dari Departemen Jiwa Marshal. Biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia, seorang wanita harus selalu mengikuti apa yang suaminya lakukan, dan Fan Yu adalah suamiku. Jadi, saya harus mendukungnya. Setelah dia selesai berbicara, Yoi mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menarik sesuatu dari wajahnya dari sisi kiri pipinya. Dia perlahan menarik topeng wajah yang rumit, mengungkapkan wajah yang sangat cantik yang juga tampak sangat muda. Alisnya seindah pemandangan di musim semi, sementara kulitnya anggun dan menyentuh. Huo Yuhao tercengang. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak pernah berpikir bahwa nenek tua yang sesat, Yoi akan benar-benar cantik. Selain itu, bagaimana penampilan sejatinya bahkan terlihat ketat sama sekali? Yoi dengan cepat menarik masker wajah kembali ke wajahnya dan berkata tanpa daya, sekarang kamu sudah melihat seperti apa aku. Penampilan asli saya tidak dapat menghalangi siapapun, jadi saya harus menyamar karena filosofi mengajar saya. Sekarang, kembali ke kelas 1. Masih di kelas asli kami. Ingat, Anda harus menyimpan semua yang Anda lihat dan dengar rahasia, terutama fakta bahwa Anda telah menjadi murid langsung Fan Yu. Juga, saya pernah mendengar bahwa Anda telah menjual ikan bakar di malam hari. Anda harus berhenti, karena Anda tidak akan punya waktu di masa depan. Jangan khawatir, Departemen Alat Jiwa akan mengurus semua pengeluaran Anda mulai sekarang. Di masa depan, Anda akan melihat seberapa baik murid inti dari Departemen Alat Jiwa diperlakukan. Ya, Guru Yo. Huo Yuhao telah menerima terlalu banyak informasi selama jam singkat ini, sampai-sampai dia bahkan agak berkepala dingin. Namun, tidak ada keraguan bahwa ketidakadilan yang dia rasakan karena tidak dipilih sebagai murid inti dari Departemen Jiwa Marshal telah benar-benar lenyap karena seberapa tinggi pemikiran alat jiwa memikirkannya, serta dorongan yang Guru Fan Yu telah memberinya dan menerima dia sebagai murid. Saat dia kembali ke kelas 1, Huo Yuhao berteriak dari luar kelas, melaporkan. Masuk, suara Wang Yan terdengar. Setelah Huo Yuhao memasuki ruang kelas, semua siswa di tatapan ruang kelas langsung berkumpul padanya. Dari 4 kelas di tahun 1, kelas 1 tidak diragukan lagi yang terkuat. Namun, mereka bukan kelas terbesar, gelar itu milik beragam kelas 4. Ini adalah karena jumlah total guru tipe serangan dan tipe kontrol di antara mahasiswa baru tidak melebihi 60.
Begitu Huo Yuhao masuk, dia segera menarik perhatian setiap siswa yang hadir. Wang Yan tersenyum. Yuhao, kamu datang di saat yang tepat. Kami akan memulai pemilihan monitor kelas. Ayo masuk dan duduk dulu. Meskipun kelas mereka telah dibagi lagi, pengaturan tempat duduk Huo Yuhao dan Wang Dong tidak berubah. Sebaliknya, Xiao Xiao sekarang duduk di sebelah kiri Huo Yuhao, yang memungkinkan ketiganya duduk dalam satu baris. Huo Yuhao memperhatikan bahwa Dai Huabin, Julu, dan Chu Yajie duduk dua baris di belakang mereka. Saat dia memasuki ruang kelas, Dai Huabin memelototinya dengan dingin. Saat dia berdiri di belakang podium, Wang Yan berkata, selanjutnya, kita akan memilih monitor kelas dan monitor kelas asisten kelas kita. Kelas kami terdiri dari guru tipe serangan dan tipe kontrol, sehingga setiap monitor akan bertanggung jawab atas satu sistem. Kami akan memilih kembali kedua monitor setiap bulan. Sekarang, saya akan mencalonkan beberapa orang, lalu biarkan semua orang memberikan suara mereka. Dengan itu, dia berbalik ke papan tulis dan menulis dua baris nama di atasnya. Baris pertama berjudul, Sistem Serangan, dan nama-nama di bawahnya adalah, Wang Dong, Dai Huabin, Yao Xichen, Huang Chutian, dan Wu Feng. Baris kedua berjudul, Sistem Kontrol, dan nama pertama yang ditulisnya adalah milik Huo Yuhao. Setelah itu, ia menuliskan nama Cao Jinsuan, Lan Susu, dan Lan Luoluo. Sebanyak 9 nama telah muncul di papan tulis, dan orang bisa tahu apa yang dipikirkan Wang Yan dari urutan dia menuliskan nama-nama itu. Tidak ada yang keberatan dengan nama Wang Dong yang ditulis di bagian atas daftar Assault System. Setelah semua, timnya baru saja menjadi juara penilaian mahasiswa baru, dan Wang Dong telah menjadi kekuatan utama timnya. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi 3 cincin, semua orang telah melihat kekuatan Dewi Kupu-Kupu Radiannya. Namun, nama Huo Yuhao yang berada di bagian atas daftar sistem kontrol memicu kesibukan. Para siswa yang berasal dari kelas 1 baik-baik saja dengan itu, karena Huo Yuhao adalah monitor kelas mereka di tempat pertama. Selain itu, mereka telah melihat betapa kerasnya dia bekerja. Namun, para siswa yang datang dari kelas lain semuanya memiliki ekspresi menghina di wajah mereka. Huo Yuhao telah menjadi salah satu anggota tim juara penilaian mahasiswa baru bersama dengan Wang Dong dan Xiao Xiao, tetapi banyak siswa diam-diam berbicara tentang dia di belakang punggungnya, memanggilnya orang paling beruntung di antara mahasiswa baru tahun ini. Fakta bahwa seorang master jiwa belaka, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun, telah mampu bergaul dengan tim juara, dan bahkan dapat menikmati perlakuan seorang murid inti, telah membangkitkan kecemburuan dan kebencian beberapa orang. Guru Wang, saya keberatan dengan ini. Wu Feng, yang duduk di dekat Dai Huabin, mengangkat tangannya. Tidak seperti Yoi, Wang Yan memiliki kepribadian yang hangat. Dia tersenyum. Wu Feng, apakah Anda memiliki masalah dengan ini? Dengan ekspresi menghina di wajahnya, Wu Feng menjawab, saya tidak berpikir bahwa Huo Yuhao memiliki kualifikasi untuk dinominasikan sebagai kandidat untuk posisi monitor kelas. Dia hanya seorang master jiwa dengan 1 cincin, dan cincin jiwanya bahkan 1 tahun 10. Bahkan jika dia adalah salah satu juara dalam penilaian mahasiswa baru, dia hanya melakukan itu dengan mengikuti Wang Dong dan Xiao Xiao. Mengapa dia harus dinominasikan dalam pemilihan monitor kelas ini? Terima kasih sudah menonton video ini di channel Novel Studio 77. Kami berharap kalian menikmati cerita menarik dari novel Soul Land 2. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka dengan konten ini. Kalian juga bisa berlangganan channel kami dengan menekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika kami mengunggah konten baru. Apakah kalian ingin melihat lebih banyak cerita menarik? Berikan komentar di bawah dengan saran atau rekomendasi novel yang ingin kalian dengar ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran kalian di channel Novel Studio 77. Kami berharap dapat terus menghadirkan konten yang menghibur dan menarik untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Novel Studio 77. Terima kasih dan sampai jumpa.